أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat Idul Adha yang sangat berbahagia. Baiklah, saya akan membacakan daftar hewan kurban dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Yang pertama, Bupati Konawe Selatan 2 ekor sapi. Yang kedua, bantuan Gubernur Sulawesi Tenggara 1 ekor sapi. Yang ketiga, Sekda atau Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan 1 ekor sapi. Selanjutnya keempat, Sekretariat Daerah 1 ekor sapi. Kelima, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan 1 ekor sapi. Selanjutnya Dinas Kesehatan 1 ekor sapi. Selanjutnya Belut Rumah Sakit Umum Daerah 1 ekor sapi. Selanjutnya Pengadilan Agama 1 ekor sapi. Selanjutnya Sekretariat DPRD 1 ekor sapi. SPBU Potoro 1 ekor sapi. Mebel 36 1 ekor sapi. Insinyur Dr. Andes Haji Sarip Sajang MSc 1 ekor sapi. Dinas Peternakan 1 ekor sapi. Kantor Kemenak 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kelompok Jamaah Haji Konawe Selatan tahun 2022 2 ekor sapi. Kecamatan lainnya 20 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kemudian selanjutnya Dr. Maharayu MSc 1 ekor sapi. Sedangkan daftar kurban di setiap kecamatan panitia akan tetap menerima untuk disampaikan kepada panitia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Perempuan, saya lihat namanya laki-laki ya, dokter ini. Di rumah sakit? Tidak pulang. Tidak pulang. Coba kes saya ini. Mudah-mudahan lah. Ya, diumumkan kepada seluruh jamaah yang sementara perjalanan atau sudah berada di lapangan atau pelataran kantor bupati untuk segera menempati pada saf-saf yang telah ditentukan dan duduk secara teratur dan tertib. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله Sekarang disampaikan kepada seluruh jamaah يا إله إلا الله الله أكبر karena sebentar lagi pelaksanaan salat Id akan segera kita الله mulai. أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap ya. La Mantap ya. Sini. ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Bisa Akbar. tuh. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami himbau kepada jamaah yang masih ada di luar untuk segera mengambil posisi karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Susunan acara pelaksanaan Sholat Idul Adha 10 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan Bupati Konawe Selatan, acara ketiga tuntunan sholat Id yang akan dibawakan oleh Muhammad Amin SOSI.
Acara keempat, pelaksanaan sholat Idul Adha. Imam sholat akan dipimpin oleh Hamlin SOD Maka SSI SPDI Kabakesra Setda Kabupaten Konawe Selatan. Khatib akan disampaikan oleh Ahmad Imron SHI MH, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Konawe Selatan. Acara ini akan berlangsung secara otomatis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat menghadiri, dapat hadir untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Untuk itu, di mana umat muslim sekarang ini sedang melaksanakan ibadah haji, kewajiban bagi yang mampu menunaikannya, termasuk jemaah haji asal Kabupaten Konawe Selatan. Samping itu pula kita disunatkan untuk berkorban sebagai simbol ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seiring dengan tema Idul Adha kita hari ini, yaitu Idul Kurban, momentum untuk berbuat bukan berharap, yang sangat sejalan dengan program kita Desa Maju Persel Hebat, untuk mewujudkan dengan cita-cita luhur. Dibarengi harus kerja keras, kerja ikhlas dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Sulawesi Selatan tanpa kecuali. Kita tidak bisa hanya berharap tanpa bekerja keras. Untuk itu sekali lagi saya mengajak kita semua untuk serentak bergerak melanjutkan program pemerintah memajukan desa sesuai jargon Desa Maju Persel Hebat, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, unggul, amanah dan religius. Selanjutnya pada hari raya Idul Kurban ini, saya bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan beserta segenap jajaran aparatur sipil negara, anak sesama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati, seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan salat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Salat Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita berdiri, kemudian kita berniat. Yang lafaz niatnya usolli sunnatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita bertakbir mengikuti imam, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Setelah itu kita bertakbir sejumlah 7 kali mengikuti imam. Di antara 7 kali takbir itu kita membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah imam dan surah atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu kita ruku, sujud mengikuti imam seperti sholat fardu yang lain. Kemudian pada rakaat kedua, setelah kita bangkit berdiri dari rakaat pertama dengan takbir intikal, maka kita takbir kembali sejumlah 5 kali. Dan di antara 5 takbir itu kita membaca tasbih seperti rakaat pertama. Kemudian kita mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Kemudian hadirin, kita ruku, sujud sampai salam mengikuti imam. Setelah itu kita duduk mendengarkan khutbah Idul Adha yang terdiri dari 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan hadirin, untuk sama-sama kita perhatikan, selama khotib membawakan khutbahnya, maka seluruh jamaah tidak diperkenankan berbicara, berbisik, memainkan benda-benda, apalagi meninggalkan tempat, karena khutbah adalah rangkaian dari sholat. Demikian dalam sholat ini semoga kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfarud dzunuba was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul uyuba waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi جعل الأعياد في الإسلام مصدر للغناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين رحمة للمؤمنين وحجة للجاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه في
fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa tayyibin at-tahirin wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa kunu ma'as sabirin as-sadiqin. I'lamu anna hadzal yawma yawmun azim. Laqad sarrafahu Allahu bidudahiyati liqaulihi ta'ala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasa, kita lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji pada tahun ini terasa begitu spesial. Bukan saja bagi saudara-saudara kita yang berkesempatan menjalankan ibadah haji ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah, tetapi juga dirasakan oleh jutaan umat muslim lain di seluruh penjuru dunia termasuk kita. Betapa tidak, setelah 2 tahun berturut-turut umat manusia, khususnya umat Islam, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah pandemi Covid-19, di mana salah satu dampaknya adalah hilangnya rasa aman yang merupakan syarat di mana ibadah haji wajib dilaksanakan. Jadilah selama 2 tahun berturut-turut jutaan umat muslim yang sedianya berangkat menjalankan ibadah haji harus bersabar dan ikhlas menerima keadaan. Bukan hanya ibadah haji, untuk alasan keamanan pula, bahkan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan seperti sholat berjamaah pun kita sempat kesulitan untuk menjalankannya. Oleh karena itu kondisi saat ini, meskipun virus Covid belum betul-betul hilang penyebarannya, harus kita syukuri dan jadikan perenungan bersama. Kita bersyukur karena hingga saat ini kita masih selamat dari musibah Covid-19 dan diberi kesempatan hidup, sehingga masih ada kesempatan untuk beramal ibadah. Kita juga harus bermuhasabah, kita berenung, sekuat apapun tenaga, sebanyak apapun kekayaan, dan setinggi apapun jabatan kita, untuk melaksanakan ibadah dan kebaikan hanya akan menjadi angan dan keinginan jika Allah tidak menghendakinya. Oleh karena itu jamaah, marilah kita selalu bermohon agar Allah selalu memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk beramal ibadah, seraya ikhlas dan sabar atas segala musibah yang menimpa. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah ini juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Kurban. Kurban dalam bahasa Arab diambil dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang berarti dekat. Maka hakikat berkurban sesungguhnya merupakan bentuk perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setidaknya ada dua hal pokok yang terjadi dalam peristiwa Idul Adha. Pertama, ibadah haji. Kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan hewan ternak. Jika ibadah haji menegaskan akan kepatuhan dan ketundukan umat manusia atas keesaan dan keilahiannya, maka ibadah kurban ditunaikan sebagai bentuk solidaritas kepada kaum fakir miskin, kepada karib kerabat dan tetangga sekitar dengan berbagi daging sesembelihan. Kedua, pelaksanaan ibadah di atas menegaskan jika peristiwa Idul Adha merupakan momentum bagi umat Islam untuk kembali memperbaiki hubungan vertikal kepada Tuhan, juga hubungan horizontal kepada sesama umat manusia. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, meskipun Idul Adha yang kita rayakan sekali dalam setahun, tetapi esensi ajaran berkurban memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu tak terbatas. Kita tidak harus menunggu hingga setahun lagi ke depan untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui bersama, peristiwa Hari Raya Kurban merujuk pada kisah diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra sematawayangnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan betapa sedih dan pedihnya beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia damba-dambakan. Andai perintah itu datang pada kita, niscaya akan banyak di antara kita yang ingkar. Tetapi karena level ketaatan dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim yang sempurna, maka beliau laksanakan perintah tersebut. Pantaslah kiranya Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah sebagai Nabi kekasih Allah karena keikhlasannya. Bagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tentu adalah anugerah paling mahal dalam hidupnya. Lebih dari sekedar rasa rindunya atas kehadiran sang buah hati yang telah lama dinantikannya. Sang putra juga merupakan pribadi yang cerdas, sabar, juga bijaksana. Singkatnya, dalam diri Nabi Ismail alaihissalam, segala cita dan harapan Nabi Ibrahim akan keberlanjutan perjuangannya digantungkan. Tapi kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah memuncak, mengalahkan segala cintanya di dunia. Kerelaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail juga tak lepas dari kesabaran dan keikhlasan Ismail menerima perintah Allah. Maka simaklah suasana dialog antara ayah dan putranya yang terekam dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Melalui musyawarah antara antara ayah dan putranya tersebut, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah penyembelihan itu. Meskipun pada akhirnya atas kehendak Allah pula penyembelihan Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim urung terlaksana karena digantikan dengan seekor domba besar putih bersih tanpa cacat. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Kita jadi faham karena itu jika perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk penyembelih putranya merupakan ujian Allah atas keikhlasan dan kesabaran sang Nabi. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya ini. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tak ada harta paling sejati dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi termasuk anak adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sebagaimana di awal khutbah kami sampaikan, kurban berasal dari bahasa Arab kurbanan, yang artinya adalah pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ajaran formal Islam, kurban dilaksanakan tiap tahun dengan menyembelih sejumlah hewan ternak tentunya. Oleh karenanya, kurban berhubungan erat dengan korban dengan huruf O dalam bahasa Indonesia. Sebab seorang pelaksana kurban telah mengorbankan sebagian hartanya berupa hewan ternak untuk dibagikan kepada sesama. Nabi Ibrahim yang jadi teladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan ada ruginya. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim, yang juga diikuti putranya Ismail yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat yang kekal abadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jamaah yang dimuliakan Allah, terkait pengorbanan terhadap sesama sebagai umat Islam, seharusnya kita maju di baris terdepan dalam pengamalannya. Karena ajaran Islam cukup banyak menekankan akan pentingnya menjaga hubungan baik kepada sesama dalam bingkai kasih sayang dan tolong menolong. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam apakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahul Bukhari wa Muslim. Memberi makan, kata Rasulullah, dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang kamu kenal maupun orang-orang yang tidak kamu kenal. Dari hadis ini terlihatlah betapa agungnya nilai-nilai Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Islam tidak saja mengajarkan ibadah makruh, tetapi masalah-masalah kehidupan sosial pun sangat ditekankan. Hadis tersebut mengajak umat Islam untuk memperhatikan nasib masyarakat di sekitar kita. Tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang lemah, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan para manula, dan mereka yang membutuhkan tidak hanya dilimpahkan kepada para pimpinan, tetapi itu semua merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Jawaban Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat tentang amalan Islam apakah yang paling baik, beliau langsung mengarahkan orang itu untuk memberikan bantuan dan mengucapkan salam kepada siapa saja, baik itu yang dikenal maupun yang belum dikenal. Bantuan bukan hanya berupa dana maupun makanan, tetapi juga menyangkut kebutuhan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan memberikan ilmu maupun pengalaman, memberikan nasihat dan seterusnya. Sedangkan menebar salam dimaksudkan untuk memasyaratkan suasana damai dan saling mencintai antara sesama umat manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim mendapatkan rezeki berupa harta yang cukup, dia harus ingat saudara-saudara yang lain. Dengan kata lain, dia harus merasa empati pada mereka. Islam memandang bahwa rezeki berkah adalah rezeki yang cukup untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bukan rezeki yang banyak berlimpah tetapi tidak berkah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Ta'amul isnaini kafis salasah wa ta'amus salasati kafil arba'ah. Makanan satu
makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Pengertian hadis ini menyebutkan bahwa makanan untuk 1 orang dapat mencukupi untuk 2 orang, makanan untuk 2 orang dapat mencukupi 4 orang, dan seterusnya. Hadis ini mengarahkan supaya setiap orang muslim memiliki kepedulian kepada mereka yang lemah dan miskin, sehingga dapat mengantarkan mereka pada kehidupan yang layak. Mengakhiri khutbah singkat ini, khatib mengajak jamaah sekalian untuk selalu memedomani nilai keikhlasan dan kesabaran dalam ibadah, serta kepedulian terhadap sesama, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim Khalilullah. Idul Kurban adalah semangat untuk memberi dan berbuat, tidak lagi hanya bermimpi dan berharap. Wallahu a'lam bishawab. Mahal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma rdu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an jami'i sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ru'ata wa ra'iyah waj'al Indonesia wa diyaral muslimin aminatan rahiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fis sirri wal 'alan wa janibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa tinggal. Bentar dulu. Sanda tandai bagaimana semua tandai orang?